Apa respon Pak Jokowi waktu itu? Tidak Kata beliau, ya memang pengusaha kita itu serakah ya. apa sih yang merubah seorang Jokowi dari yang dulu dikenal sampai dengan yang sekarang? Menurut Bang Andra, apa yang menyebabkan beliau itu berubah? Tentu Bang Andra lebih paham ya kan, lebih lama kenal gitu. Dulu sangat dekat. Oh gitu. Iya. Kenal sama keluarganya juga kan? Iya. Kenal sama Ibu Yana kan? Apa karena Kenal. pengaruh orang di sekitar? Kenal. Ya, jelas karena beberapa pengaruh orang di sekitar, ya. Pengaruh orang di sekitar ada yang punya kepentingan, tapi ada juga yang karena nggak berani meluruskan. Gibran itu bukan Jokowi 2014, bukan Jokowi 2012, bukan Jokowi 2010. Ya Gibran itu ya cuma segitu. Hai, Sobat Madilog dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam sejahtera. Kita kembali dalam Madilog Forum bersama saya Budius Ma'ruf Piliang dan sahabat saya di sebelah kanan saya, Indra Jaya Piliang. Indra Jaya Piliang. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut atau menonton program ini, ya, Materialisme, Dialektika, Logika atau Madilog adalah sebuah buku karya terbesar dari Tan Malaka, pahlawan nasional kita. Nah, yang menarik dari buku Madilog ini adalah bahwa kita sebagai anak bangsa, pertama ya, materialisme, kita harus nyari materi. Dialektika, bahwa kita harus tangguh karena kita akan berhadapan dengan banyak persoalan dan kita harus bisa berdialektika dengan situasi dan dengan cara-cara yang rasional atau logika. Nah, Andra, kita kedatangan tamu nih sekarang. Guru. Ya kan? Guru ya, sekaligus orang yang paling sering muncul saat ini. Dulu kalau konteksnya IKN. Nah, dulu kan nunduk kan lu waktu ini baru masuk UI. Senior gue ini. Oke. Ya kan? Siapa lagi? Ya kan? Uda Andrinov Caniago. Selamat datang Uda. Salam sehat. Ya. Saya panggilnya Uda apa Abang nih enaknya? Mana yang ini lah. Mana yang enak aja ya. Abang boleh. Iya. Nah, Sobat Madilog, Uda Andrinov ini saat ini hampir sebulan atau 2 bulan terakhir ini cukup serius dari banyak platform podcast berbicara dan mengkritisi tentang IKN. Nah, kami tidak ingin menguliti tentang IKN, tapi kami ingin lebih tahu tentang saat-saat terakhir pada saat Bang Andrinov ini kemudian diberhentikan dari kabinet periode pertama Jokowi. Kapan terakhir Bang Andrinov bertemu dengan Pak Jokowi secara tatap muka itu kapan? Maksud terakhir? Iya, yang terakhir itu kapan bertemu? Kemarin mungkin? Kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, yang benar-benar bertatap muka. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Wow, udah lama sekali. Ya, masih dekat itu. Kan setelah itu perubahan besar terjadi. Berarti memang sudah lama nggak ketemu. Udah lama ya. Kalau menurut ukuran udah lama kali ya. Oke. Nah, jadi pada saat ketemu yang terakhir itu kan berarti kan sudah nggak di kabinet ya, Bang Andrinov? Oh enggak, udah lama nggak di kabinet itu. Pertemuannya bicara tentang apa pada saat itu, Bang? Saya setiap ketemu biasanya menyampaikan 2 atau 3 hal saran-saran yang sudah saya siapkan gitu ya. Biasanya bahan itu saya kirim dulu ya. Kemudian ya nanti pas ketemu saya bawa lagi hard copy saya 2. Saya taruh 1 ke beliau, lalu nanti kita buka sama-sama sambil saya jelasin gitu. Tentang apa ya terakhir? Apa tentang IKN juga? Enggak. Yang satu sebetulnya juga masih hangat dibicarakan sekarang. Dan kemarin muncul tulisan saya di Kompas 19 Juli tentang tata kelola batubara rasa kolonial. Nah, itu sebenarnya pernah saya sampaikan ke beliau. Ya. Tata kelola batubara rasa kolonial. Nah, itu saya menyampaikan hilangnya peluang dan hak negara yang sekaligus artinya adalah penyimpangan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di mana bagi hasil dari tambang batubara itu sangat tidak adil ya. Negara dapat kecil sekali dan si pelaku usahanya dapat besar sekali, sehingga ya mereka menjadi
ya pesta pora lah dengan hasil sumber daya alam. Gitu. Jadi ada kesalahan kebijakan bagi hasilnya atau royaltinya. Gitu. Nah itu kemarin dah saya tulis karena kebetulan ya ribut yang pengumuman dari Bahlil Lahadia ya. Tentang izin untuk ormas itu ya. Pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yang sudah diterima oleh Muhammadiyah ternyata kabarnya sudah diterima, tapi ada juga yang bilang sedang dipertimbangkan, belum diputuskan. Apa itu berdasarkan jangan-jangan salah tafsir terhadap masukan udah itu, artinya kalau ownernya adalah NU atau Muhammadiyah berarti banyak di dalam negeri. Enggak, ini kan ini namanya tambahan pendatang baru atau pemain baru jadinya yang lebih pertimbangannya politis ya di dalam sektor batubara ini ya. Tetapi itulah yang saya risaukan, makanya saya tulis di situ yang seharusnya kita, apalagi ormas keagamaan, harusnya membela kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Bukan malah menjadi mendiamkan dan mendukung, bahkan ikut menikmati model bagi hasil yang tidak adil itu. Nah, saya jelaskan kerugian negara itu hitungan. Jadi kemarin kan di tahun 2021-2022 itu kan terjadi booming windfall profit batubara ya, sampai harganya tembus 400 US dollar per metric ton ya. Dari yang tujuannya cuma 60, 70 terus ya. Itu kan luar biasa. Saya hitung total 2 tahun itu total nilai penjualannya secara kasar sekitar 3.300 triliun. Setara dengan 1 tahun APBN ke depan kan. Nah, tapi negara cuma dapat sekitar 140 triliun. Ya. Mereka taruhlah sudah keluarkan biaya produksi sekitar 700 sampai 780 triliun, tapi berarti kan sisanya masih sekitar 2.000-an triliun ya. Nah 2.000 triliun itu enak betul. Nah pada saat pertemuan Abang dengan Pak Jokowi 2023 itu masih membicarakan tentang ini. Satu hal penting itu yang saya sampaikan. Apa respon Pak Jokowi waktu itu? Tidak kata beliau, ya memang pengusaha kita itu serakah ya. Oh itu kata Pak Jokowi. Itu aja. Ya. Apa yang skenario Bang Andrinov sarankan ke beliau? Saya tawarkan beberapa hasil simulasi. Pak, kalau naik royalti itu jadi 30%, negara dapat sekian. Naik jadi 35% dapat sekian. Naik jadi 40% naik sekian. Ya. Mungkin minat menambang jadi turun, nggak apa-apa, tapi kan penghasilan kita tetap besar dan deposit kita usianya menjadi lebih panjang, ya. Usia deposit batu bara kita, ya. Tapi ya nggak, saya lihat nggak ada respon yang tegas bahwa akan tindak lanjuti, bahwa ini harus segera jadi keputusan mengubah besaran royalti untuk negara, nggak ada. Cuman bilang yaitu ya, memang pengusaha kita itu serakah. Karena saya sebutkan juga, ini berdasarkan data indikatif, ini ada lonjakan nilai ekspor, penerimaan ekspor, tapi dan uang devisa atau devisa yang masuk membelok, flat. Artinya itu apa? Itu indikasi sebagian dari uang itu memang ditaruh di luar negeri. Oh, oke. Ya, jadi sudah ngambil besar sekali uang ditaruh di luar negeri lagi. Terus saya bilang ke beliau, sementara Bapak kesana kemari untuk IKN nyari investor yang cuman mengejar 100 triliun, 200 triliun. Ini uang sekitar 1.000 triliun lebih ini ada di luar negeri. Nah, masuk ke dalam negerinya juga sekitar separuh. Waktu itu Bang Andrinov menawarkan juga ke Pak Jokowi untuk mengenakan pajak progresif. Iya itu. Tapi tidak dilakukan oleh Pak Presiden. Ya, sampai sekarang kan tidak dilakukan. Ya kan yang terjadi itu si pelaku usaha ini ketika peluang pasarnya bagus, nilai pasarnya bagus, malah minta negara mengizinkan peningkatan kuota. Itu
lonjakan produksi, volume produksi juga meningkat sekali, tembus 700 juta ton. Nah, Kan udah ini kan dikenal sebagai waktu jadi menteri juga kan banyak menolak proyek-proyek yang misalnya semuanya dengan alasan ya. Investasi itu kan artinya dan kelompok itu juga kalau nggak salah yang melengsarkan udah katanya. Ya, indikasinya itu sampai sekarang tetap makin keras sudah. Indikasinya ya seperti itu ya kan, waktu itu ada jembatan Selat Sunda yang toh alasan saya sangat rasional lah, sangat objektif gitu ya, menginikan untuk memberikan alasan untuk pembatalan itu. Ada 4 alasan ya, saya sampaikan ke Pak Jokowi. Pak, ini pertama kan prioritas kita, salah satu dari 5 prioritas itu adalah sektor maritim. Nah, sementara ini penyeberangan Selat Sunda ini adalah identitas maritim kita yang harus kita tunjukkan dengan layanan transportasi penumpang, transportasi yang bagus, jangan dimatiin, malah hilang. Ya, terus yang kedua saya bilang kita kan membangun misinya membangun ke timur, ke luar Jawa. Kalau ini masuk investasi dibangun dengan investasi 225 triliun ditambah dengan ikutan, maka nanti investasi akan makin timpang antara barat dan timur. Nah, saya jelasin lagi, ada satu lagi alasan, Pak, kita menghadapi masalah perumahan atau backlog perumahan atau kekurangan hunian rumah kan, yang ketika itu sekitar 13 juta gitu ya. Nah, penyebabnya kan harga rumah makin tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Penyebabnya lagi adalah karena harga tanah yang mendongkrak harga rumah. Harga tanah naik karena penguasaan tanah skala luas. Nah, ini investasi yang 225 triliun ini nggak mungkin kembali lewat penjualan karsis penyeberangan jembatan itu. Saya bikin hitungan 30 tahun nggak kembali, 50 tahun nggak kembali, ini mungkin 100 tahun nggak kembali. Nah, tentu mereka mengincar kompensasi lain, yaitu penguasaan lahan skala luas. Kalau itu yang dikasih, maka makin sulit harga rumah ini diturunkan. Oh iya ya, baru ngerti saya. Ada satu lagi alasan yang ini menunjukkan rusaknya itu kebijakan publik. Saya bilang, Pak, ini kemacetan penyeberangan ini yang truk sampai ngular 12 kilo, 11 kilo, berminggu-minggu mereka tertahan di Bekauheni maupun Merak ya. Masalah ini sebetulnya masalah teknis yang kelihatannya disengaja dibiarkan. Apa itu? Pertama, dermaga rusak, nggak dibetul-betulin. Ya. Maka terjadilah kemacetan. Yang kedua, kapal-kapal yang melayani kapal feri ini bukan kapal-kapal rekondisi yang sudah berapa kali, yang nggak layak, sehingga mereka operasinya 2 hari jalan, 1 hari mogok. Maka total kapasitas nggak memenuhi. Hitungannya memang jumlah kapal armada 25-28, tapi efektifnya sebetulnya 14 kapal. Maka ini masalahnya gampang, benahi itu dermaga, perbaiki standar kapal, makanya selesai secara teknis. Nah, masalahnya kan ini seperti disengaja, lalu ketika terjadi kemacetan yang mengular itu diekspos. Yang diekspos adalah rencana jembatan Selat Sunda. Jadi kayak agenda bisnis yang busuk ini, saya bilang. Nah, habis itu, oh iya ya, baru ngerti saya. Hanya seperti itu komentar Presiden. Tapi itu dasar, kalau itu jelas artinya beliau setuju itu dibatalkan. Makanya besoknya saya undang Pak Menteri Basuki sama Pak Jonan, ngasih tahu bahwa saya udah ngomong ke Pak Presiden, jembatan Selat Sunda ini kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan 4 alasan saja. Oh siap Pak, kita amankan, udah gitu. Nah nggak tahu lah kelanjutannya, katanya ada yang terganggu. Terus ada di Komisi 5, saya ingat dulu ada itu di berita yang menggalang opini lewat oknum-oknum media itu untuk pokoknya menyerang saya, menjelekkan saya. Padahal itu orang nggak pernah, komisinya nggak ada urusan dengan Bappenas, nggak pernah ketemu saya, nggak pernah kunjung ke Bappenas. Pokoknya minta saya diganti. Dan ternyata serangan-serangan itu atau informasi itu justru yang diterima oleh Presiden. Oh, itu bukan hanya itu, ada yang lain-lain banyak. Pada saat pertemuan terakhir itu, apakah Bang Andrinov menilai ada yang berubah dari Presiden?
Dari Ya itu juga berubahnya pertama kali membawa dari Solo menjadi gubernur, kemudian menginisiasi untuk juga ikut Kalau Pilpres perubahan 2014. secara drastis untuk politik seperti itu belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Kan perubahan yang drastis secara sikap politik itu yang nggak diduga ya oleh kita itu kan pada bulan Juni. Juni 2000? Ya 2023. 23 kan? Ya. 2023. Karena bulan Mei beliau kan masih bilang ya Gibran itu baru 2 tahun jadi wali kota, umur, ya pengalaman, tidak logis, ya yang benar aja kan begitu. 1 bulan kemudian bulan Juni ya kita orang tua cuma mendoakan, merestui gitu. Tapi udah kan termasuk yang agak bersuara agak berbeda juga ya dengan presiden ya. Iya, bukan agak, memang menyampaikan. Iya, sekarang berbeda. Beliau ini seolah-olah menjadi antitesisnya Pak Jokowi. Ya karena ada perbedaan dalam karena Gibran, itu ya sudah masuk area prinsip. Jadi kan kalau prinsip kita dan publik. Iya. Jadi kan dalam kebijakan publik itu ada area ring isu yang kita bisa kompromikan, akomodir, karena kita bisa maklum ya. Tapi ada yang itu prinsip ya kita nggak bisa, itu harus ya kalau enggak ya rekomendasinya enggak gitu. Oke kan gitu. Nah, kalau saya kan jelas saya nggak setuju Gibran dicalonkan ya. Dan itu mestinya Pak Jokowi bisa menghalangi, bisa mengatakan awal anaknya dia kan yang Pak Jokowi pasti tahu ukuran kepatutan segala macam ya. Artinya kalaupun ada kepentingan politik atau peluang-peluang keuntungan politik harusnya itu ditunda, ditahan. Nah, itu di situ saya berbeda. Saya bilang Gibran itu bukan Jokowi 2014, bukan Jokowi 2012, bukan Jokowi 2010. Ya Gibran itu ya cuma segitu. Ya, beda ketika Jokowi kita dorong untuk jadi gubernur DKI, kemudian orang menginginkan jadi presiden, ya beda. Itu alasannya udah di dalam tanda kutip diminta mengundurkan diri nih. Enggak, itu inisiatif saya mengundurkan diri yang dari komisaris itu. Oh, langsung. Iya. Karena itu saya kasih tahu, saya akan mengundurkan diri. Saya akan beri surat ke Menteri BUMN, saya bilang saya titip sama beliau Pak Zainuddin Amali pesan itu, terus disampaikan, dapat jawaban bahwa dari Pak Erik ya nggak usah pakai surat mengundurkan diri, nanti diberhentikan dengan hormat aja di RUPS gitu, ya udah gitu. Kabarnya bentar lagi nih mau reshuffle kabinet lagi nih. Apa Pak Joko reshuffle kabinet lagi katanya? Pak Presiden Jokowi ini apa tidak punya standar itu, parameter untuk para menteri? Mengganti ya? Ya, artinya parameter menilai kesuksesan segala macam. Atau hanya pergantian ini kan kita lihat terlalu berbau politik ini kalau saya melihat. Ya itu jelas itu karena faktor politik ini lebih dominan, makin dominan. Sebetulnya kan sejak reshuffle kabinet pertama juga lebih pertimbangan politik ya. Iya. Saya bukan mau membela diri atau apa ya. Itu yang kita lihat sampai hari ini. Ya, tapi orang bisa menilai lah ya. Kita bukan orang dari partai, juga nggak punya pendukung massa atau apa ya. Kita modal cuma pemikiran kan begitu kan. Begitu juga beberapa menteri yang diberhentikan itu ya bukan politisi, nggak punya. Kalau Pak Rahmat Gobel kan belakangan baru gabung akhir ke partai, tapi juga ketika itu sebagai profesional gitu ya. Jadi sebetulnya ketika itu sudah perhitungan politik untuk dapat dukungan politik. Nah, tapi kalau ukuran kinerja apa? Kalau kita mengukur kinerja seseorang kan memimpin suatu lembaga, tupoksinya apa? Lalu lihat berdasarkan tupoksi itu, ya tercapai nggak tercapai, berapa persen tercapai. Saya sebagai Menteri Bappenas tugas tahun pertama ngerumusin RPJMN. Dan RPJMN saya tongkorong betul bersama-sama dengan teman-teman Bappenas itu selesai menurut teman-teman pengakuan teman-teman Bappenas sendiri 1 bulan lebih cepat dari biasanya dari 5 tahun sebelumnya. Ya, betul. Tugas lain yang besar Musrenbang. Musrenbang itu biasanya ikan biasa bertingkat ya, yang nasional itu udah ininya Bappenas. Tapi di Bappenas kita tambah levelnya, ada Musrenbang
regional pulau, wilayah pulau. Jadi, biasanya kan dari musrenbang provinsi naik ke nasional udah. Enggak. Nah, kita mulai dari yang Sumatera. Sumatera, nah kita pilih tempatnya waktu itu di Belitung. Maksudnya apa? Mengkondisikan supaya ada loh wilayah lain yang potensial yang perlu diperhatikan. Jadi kita nggak pilih kota besar kayak Medan, Palembang, dan ya. Begitu juga Kalimantan, kita bikin di Tarakan. Kemudian yang lain seperti itu. Nah, kerjaan ini inovasinya ada, ditambah lagi yang musrenbang virtual kita buka juga. Terus tugas lain tahun pertama itu adalah mewakili pemerintah bersama dengan Menteri Keuangan ya, kita ke DPR. Ya, itu semua berjalan ya, nggak ada masalah. Menjaga Bappenas tetap WTP dapat gitu dari KPK. Jadi kalau umpamanya ada orang biasa lah zaman-zaman keras dulu orang nuduh saya nggak becus kerja dipecat katanya gitu kan. Apalagi ada lagi yang memfitnah itu di posting di grup. Wah ini karena korupsi katanya. Ya itulah ya. Tapi kan kabarnya karena udah kalau ada investornya, katakanlah dari Jepang, dari mana, bukan datang, udah usir gitu. Jangan-jangan karena ngusir investor. Oh, itu ada satu kasus. Ada berapa ya soal Cilamaya ya. Tapi semuanya dasarnya teknokratis. Jadi saya dengan dubes Jepang ya. Oh ya. Dia kan agak ngancam. Ya. Kalau saya pejabat negara sama ngancam negara, makanya dia bilang ini kalau dibatalkan bisa ada konsekuensi bisnis dan politik katanya. Ya, terus saya balas, enggak bisa. Ini kami yang menentukan arah pembangunan nasional kami, prioritas pembangunan nasional kami yang menilai layak atau tidak. Jadi Cilamaya ini enggak layak karena ini saya jelaskan. Nah, Cilamaya itu apa tuh? Pelabuhan yang memang di Kerawang. Supnya Priok kan? Ya itu untuk memudahkan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di sekitar Kerawang, Bekasi dan sekitar Purwakarta itu untuk ini kan. Tapi secara nggak layak ya lokasi itu udah saya jelasin. Nah akhirnya tapi kita juga jelasin bahwa peluang-peluang investasi bagi Jepang ada di mana, ada di banyak tempat yang saya sebutkan lah. Besoknya memang saya agak bocorin itu. Saya habis saya digertak oleh dubes Jepang, tapi balik saya gertak lagi, dan akhirnya heboh itu. Digertak di mana, Pak? Ya itu tadi, nanti akan ada konsekuensi politik dan bisnis katanya. Gitu. Digertak mereka datang. Nggak bisa, saya kerasnya lagi. Pada saat digertak itu, Bang Andirov lapor ke presiden nggak? Enggak lapor. Tapi kebetulan besoknya saya bocorin di Jakarta Post. Gitu. Terus saya ditelepon oleh Bu Retno lagi di Belanda. Karena beliau pikir saya salah dalam menggunakan cara berdiplomasi gitu. Terus saya jelaskan, kalau gitu benar Mas Endinov itu, udah benar itu kan. Ya udah, itu ceritanya. Itu satu. Nah mungkin kalau yang kasus dengan Jepang ini sih nggak terlalu nih. Bahkan si dubes kan akhirnya minta maaf, nulis surat bagus sekali karena dia dipanggil ke Jepang dimarahin sama sama atasannya, sama Perdana Menterinya. Yang lain-lain misalnya kereta api batubara ya, itu memang bikin hening sidang kabinet ketika saya bilang ada menteri yang melaporkan dengan bangga akan masuk investasi untuk membangun kereta api batubara di Kalimantan. Ya, saya sebagai perencana pembangunan nasional ya, yang tentu saja memikirkan konsep pembangunan nasional, ya saya bilang ya mohon maaf Pak Presiden, ini sama kalau ini kita jalankan sama saja dengan menghidupkan kembali sistem kolonial, infrastruktur untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya alam yang sebagian besar kita jual ke luar negeri. Nah, semua hening ketika itu. Ya udah akhirnya itu di rapat kabinet ya Bang? Sidang kabinet paripurna. Iya. Nah itu ya ada beberapa lah yang sebetulnya enggak. Ya saya kan nggak punya kepentingan politik apa-apa, saya pengen kebijakan ini benar, kan begitu ya. Ya terus ada lagi beberapa yang lain di samping tadi jembatan Selat Sunda ya. Lalu ada mungkin yang terganggu, dibikinlah isu rumor saya ini anti infrastruktur, begitu. Padahal kita ingin
infrastruktur yang tepat, berkualitas, bukan mendatangkan hutang. Nah, kemudian muncul juga di dialog Papa minta saham itu di rekaman itu. Ada, rupanya saya dilaporin juga ke Presiden. Jadi kan Reza Khalid sama Setia Novanto dalam percakapan itu kan ada tuh, oh Andrinov, Bappenas, lalu disebut Andrinov. Ya dalam percakapan, ya, dia kelihatan di situ dia mengeluhkan tentang Menteri Bappenas, gitulah. Jadi politisi yang pengusaha, temannya pengusaha yang dekat sama politisi, memang agak terganggu ya. Tapi kan terganggu ini yang bisnisnya ya dalam tanda petik menurut saya sih merusak untuk lebih kepentingan seperti itu. Nah mungkin itu tadi ada kereta api batubara, jembatan Selat Sunda, lalu Cilamaya, atau ada yang lain gitu ya. Nah karena itu ya memang Pak Jokowi sayangnya ketika mau sebelum reshuffle itu nggak ngomong secara pribadi, nanyain konfirmasi beberapa hal itu dulu ya. Tapi kalau memang itu jadi keputusan politik kan biasa, nggak apa-apa ya, kita juga udah wajib menerima lah. Cuman nggak kalau dikomunikasikan secara personal, apa benar begini, benar begitu, itu lebih enak sebetulnya. Lebih enak bahwa oke Pak, ini saya mungkin nggak cocok kan begitu ya. Padahal dulu kan udah cara berpikir seorang engineer. Dulu kan ada udah ini kan Habibie Center nih, tokoh besarnya. Artinya dulu Pak Habibie gimana? Lebih lebih humble gitu ketimbang Pak Jokowi yang enggak. Saya nggak berinteraksi sering dengan Pak Habibie ya. Cuman maksud saya gini, sebagai pimpinan tertinggi gitu ya, kalau mendengar masukan macam-macam itu tentang pembantunya, harusnya dipanggil dulu. Gitu. Dan itu tidak dilakukan. Nggak dilakukan. Maka ketika pertemuan untuk menyampaikan keputusan reshuffle itu, saya mulai begini. Ya walaupun suasananya kan agak kurang enak itu, karena memang alasan itu agak alasan bukan alasan yang cukup kuat lah untuk disampaikan untuk mereshuffle. Karena suasana agak itu, saya bilang memang ya saya tahu ada yang melapor ke Bapak, ada yang nulis surat ke Bapak, ya kebetulan saya tahu dapat bocoran itu surat itu ya dapat informasi intelijen gitu. Nah, terus agak terhening, kaget lah beliau ya. Nah, tapi saya ingin klarifikasi yang itu hal-hal yang itu saya jelasin lah masalah-masalahnya kan. Nah, sampai kemudian muncul akhirnya baru muncul konfirmasi tentang salah satu isu, yaitu hubungan dengan Kementerian Keuangan. Terus bagaimana dengan ini Kementerian Keuangan Bapak? Oh, ini bagus Bapak tanya ya. Nah, justru kami sedang menyelesaikan masalah yang sudah sekian tahun ini dengan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah yang kebetulan disupervisi langsung oleh Pak JK, Pak Wapres. Pak Wapres kan ada, Pak Wapres ngangguk. Pak JK ada di samping Pak Jokowi ya. Terhening lagi Pak Presiden ini kan. Nah, jadi dengan begitu maka ya alasan yang mau dipakai untuk disampaikan ke saya bahwa saya harus berhenti diganti karena itu kan menjadi terganggu betul. Ya itulah. Tapi ya udah saya bilang begini Pak, itu adalah hak seorang pemimpin untuk membuat keputusan dan kewajiban saya untuk menerima, mematuhi, menjalankan. Ya untuk saya menginginkan beliau. Ya, Pak. Jadi Bapak nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Ya. Saya siap menerima. Ya itu hak seorang pemimpin dan kewajiban seorang bawahan, seorang warga negara untuk mematuhi pemimpin. Baru agak ini kan, cair lagi suasana gitu kan. Tapi memang habis itu saya masih karena suasananya agak tegang, lalu saya cairkan. Akhirnya saya merasa lepas, bebas itu, lalu saya tanya, iya Pak, tapi kalau boleh tahu kenapa saya diganti? Itu hampir 9 tahun yang lalu loh, Dang. Bayangkan baru 2 hari yang kemarin. Ini 9 tahun yang lalu loh. Nggak, jawaban Pak Presiden apa? Yang mana? Kenapa saya diganti? Pas bercanda. Kan ya, yang saya tanya itu kenapa saya? Jawabannya apa? Agak bingung lagi Pak Presiden, lalu dilempar ke Pak JK. Mungkin Pak JK bisa jelas ya. Pak JK agak kelabakan lah. Kata Pak JK ini.
Mungkin Bappenas itu kan teknis, itu salah jadi jawaban Pak JK. Bappenas kan konseptual, dia bilang teknis. Ya udahlah saya maklum aja gitu. Setelah itu kan kelihatan beliau hubungan saya kan makin jauh lebih dekat. Iya, ya. Dibanding ketika saya jadi menteri itu waktu itu. Justru makin dekat. Makin dekat secara emosional. Bisa dijelaskan nggak Bang? Dekat itu seperti apa? Apakah sering ketemu dibawa ke rumah misalnya ke Solo misalnya? Kemudahan untuk bertemu itu jauh saya lebih mudah daripada ketika saya jadi menteri. Bahkan saya lebih mudah ketemu daripada misalnya ketua One Team Press atau rombongan One Team Press atau Komite Ekonomi Nasional. Nah itu dari mana saya dapat cerita dari orang dalam. Ya. Ini udah 1 tahun nggak diterima katanya. Nah saya minta waktu nanti 3 hari kemudian udah keluar apa pemberitahuan jam segini, jam besok atau jam apa diterima presiden ini ya gitu. Nah terus ya saya ketemunya berdua, nggak didampingi oleh menteri atau Pak Prati ketemu Sesnek. 4 mata ngobrol, walaupun dialokasikan misalnya oleh protokol 30 menit, akhirnya nanti 1 jam 45 menit. Biasanya yang dibicarakan apa itu Bang? Saya kan juga nggak mau merugikan negara loh. Ya, saya datang itu dengan ide yang lengkap, dengan proposal, dengan konsep, dengan hitung-hitung lengkap. Ini Pak yang harus ini kan gitu. Nah, artinya Pak Jokowi ini kalau dia nggak mengerti dia akan mendalami sesuatu dari orang yang dia percaya. Betul. Ya, kan salah satu yang dia percaya. Betul. Beliau pendengar yang baik atau penyimak yang baik untuk hal-hal yang konstruktif. Gitu. Nah, saya datang itu nggak. Kalau saya minta waktu saya bukan untuk kangen-kangenan atau untuk bangga-banggaan. Kadang-kadang malah saya diam-diam. Tapi yang saya datang itu untuk bawa gagasan, usulan, rekomendasi yang sudah saya siapkan itu ada hitung-hitungan, ada ini. Dan itu berarti pertemuan terakhir itu tuh 30 Juni 2023 itu ya Bang ya? Pertemuan terakhir dengan Pak Jokowi yang bertatapan langsung itu yang berarti 2000 yang terakhir. Saya lupa tanggalnya. Tapi Juni lah ya. Saya lupa tanggal. Tapi kan sempat dimunculin spekulasi kalau saya itu mau dari reshuffle kalau saya mau masuk lagi. Sebetulnya bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Memang pada saat itu ada dibicarakan juga masalah pandangan Bang Andrinov tentang progres dari IKN nggak? Iya. Dan apa respon Presiden? Sebelum itu dulu, Bro. Ini 2033 nih. Iya. 2008 ini. Iya, 2008. Ini. Halaman 30 nih. Iya, itu 30 nih. Logo 2008 itu logonya aja udah langsung ada titik ibu kota baru di Kalimantan. Langsung disebutkan Kalimantan Timur. Iya. Nah ini. Apa? Nah ini kan perubahan. Itu kan logonya itu udah ada. 2008, 2033. Nah itu ada titik ibu kota baru yang diusulkan. Nah saya lihat nih, jangan-jangan nih masih ini yang dijalankan oleh Pak Jokowi atau berbeda? Ya itu maksudnya tadi Bro Budi. Kalau target kita kan dari tim Visi Indonesia 2033 pindah ke Kalimantan. Ya udah selesai, target kita tercapai. Ya. Tentu saja ketika milih lokasi dikaji lagi ya. Dan itu udah sampai dari tahap pemilihan lokasi yang sekarang itu sudah sesuai dengan pikiran kita lah, usulan kita, keinginan kita, impian kita gitu itu. Ya. Nah itu ya sebetulnya hal yang tidak begitu yang cukup sebetulnya bikin surprise juga ya nggak dibayangkan bahwa toh akhirnya jadi keputusan politik. Nah, berarti kan kisah Bang Andrinov ini kan menarik nih ya. Karena kenapa menarik? Karena kan semua orang tahu nih, istilahnya rekrutmen dari Presiden Jokowi pertama kali itu untuk tampil di Jakarta sebagai gubernur dan kemudian juga ikut dalam Pilpres 2014 kan Bang Andrinov. Tapi kemudian tiba-tiba hanya 1 tahun menjabat sebagai menteri diganti, ya kan? Nah, sampai 2023 sebenarnya Bang Andrinov ini tidak memiliki sebuah istilahnya kalau ibarat kata orang tuh nyanyi ya, suka bernyanyi ini ya kan. Nah baru terakhir ini Bang. Itu ya. Terkait dengan IKN, kayaknya Bang Andrinov benar-benar kecewa dengan cara Presiden Jokowi dalam membangun IKN dalam waktu cepat. Dan bahkan terkesan ada unsur kecewa sekali Bang Andrinov. Benar seperti itu. Kalau sebelum itu yang soal bersuara dulu nggak bersuara sekarang bersuara itu juga karena dulu saya
bisa menyampaikan masukan itu di dalam. Kan nggak mungkin dong saya ribet-ribet kalau dengan saya ketemu lalu 50%, 60% udah diterima, itu udah bagus. Kan? Nah, belakangan kan sudah nggak didengar, ya, nggak usulan ini nggak diperhatikan. Ya tadi termasuk yang soal bagi hasil batu bara. Kemudian yang soal Gibran juga saya ngirim. Oh, ngirim juga. Ngirim. Jadi Bang Underdog nyanyi sekarang ini sebenarnya bentuk lain dari memberi apa? Ya, jadi pertama masukan. Ya, pertama karena memang soal saluran pindah. Salurannya pindah. Ya, sekarang saluran harus dari luar, ya lewat media, lewat publik gitu ya. Karena juga saya nggak terus terang secara emosi agak kurang berkeinginan untuk meminta waktu itu udah enggak ya, karena udah jelas ada perbedaan, ada beberapa perbedaan sejak 2 tahun terakhir ini kan gitu ya. Yang kedua memang soal arah dari langkah-langkah Pak Jokowi agak melebar, menyimpang dari ide awal pembangunan ibu kota negara, ibu kota ini, ya. Jadi kan kita menyimpang ya? Ya agak jauh, agak menyimpang. Belum jauh. Belum jauh. Cuman keinginan itu berbeda dengan filosofi yang kita pakai untuk membangun IKN itu. Ya, kita ingin IKN ini adalah betul-betul proyek strategis pembangunan nasional. Strategis pembangunan nasional itu artinya apa? Dia bisa berdampak terhadap pembangunan, cita-cita pembangunan sektor-sektor yang lain, segmen-segmen yang lain, wilayah-wilayah yang lain. Bukan untuk membangun sebuah kota eksklusif yang jadi mainan, kebanggaan, bukan itu. Tapi bagaimana kota ini menjadi stimulator, menjadi katalisator ya bagi sektor lain, kawasan lain, terutama ya Kalimantan dan kawasan timur. Nah, dengan getolnya mengundang investor untuk ke IKN, apalagi mengundang orang dan menjanjikan orang untuk tinggal di IKN, orang dari Singapura, dari Tiongkok, itu udah menyimpang. Itu menyimpang. Ya, dari situlah ya kita harus suara dong. Kita sebagai akademisi intelektual harus menunjukkan tanggung jawab moral. Ini nggak benar, ini nggak benar. Nah, kebetulan teman-teman media ya minta ya saya sampaikan ya. Nah, ini ada jarak sekarang. Sekarang IKN ini seperti berjarak dengan masyarakat. Jaraknya terlalu jauh karena ini ikutan megah, jauh dicapai, ada jalan tol, hanya selebritas yang datang. Rakyat biasa. Kapan ini rakyat-rakyat yang tukang itu juga dalam rangka itu kita mengingatkan. Ini pendekatannya makin top down. Ya, dari atas ke bawah. Jadi mimpinya dari atasnya begini, wah ini. Padahal harusnya kan ya namanya proyek publik itu ya ada top down-nya tapi harus bottom up juga ada. Nanti ketemu. Nah nggak bisa hanya bottom up aja itu nanti kacau, nggak keruan. Di atas ini kan yang top down ini kan dirancang dengan pemikiran-pemikiran hasil kajian yang tinggal disosialisasikan. Tetapi dari bawah kita juga harus kasih ruang, ya masalahnya apa, maunya apa, aspirasinya apa, ini, termasuk dalam hal mensosialisasikan di situ. Itu memang salah satu dari beberapa hal yang saya khawatir, saya agak cemas ya, yang istilahnya Bung Indra tadi makin berjarak. Ya kalau saya lihatnya makin top down, ya lalu mulai agak pendekatan agak represif, ya, maka sampai saya keluar pernyataan ya karena saya harus merespon pernyataan Pak Luhut ya, ini ya saya bilang ya kayak perang. Membangun itu bukan urusan perang. Masalah pembangunan itu bukan masalah menentukan kita dibunuh atau terbunuh, tapi memperbaiki masyarakat, memberdayakan masyarakat, menginginkan masyarakat, membangun manusia. Apa sih yang merubah seorang Jokowi dari yang dulu dikenal dengan yang sekarang? Menurut Bang Andra, apa yang menyebabkan beliau itu berubah? Tentu Bang Andra lebih paham ya kan, lebih lama kenal, gitu. Dulu sangat dekat. Oh gitu. Iya. Kenal sama keluarganya juga kan? Iya. Kenal sama Ibu Yana kan? Apa karena pengaruh orang di sekitar? Kenal. Ya, jelas karena beberapa pengaruh orang di sekitar ya. Pengaruh orang di sekitar ada yang punya kepentingan. Nah, tapi ada juga yang karena nggak berani meluruskan, memberikan feedback yang benar, ya itu. Jadi bisa jadi dua. Ya kalau urusan dengan orang sekitar itu dua. Ada yang punya kepentingan sempit, lalu mendorong presiden
untuk mengarahkan kebijakan ke sana. Tapi ada juga yang sudah bisa baca kebijakan itu tidak, ide itu nggak tepat, tapi nggak bisa bilang, nggak berani bilang gitu kan. Jadi ada dua. Nah, dari sisi Pak Jokowi sendiri memang tampaknya terbawa oleh impian-impian untuk menghasilkan legacy yang luar biasa. Ya, padahal menurut saya sih keputusan beliau untuk memindah itu sudah legacy yang luar biasa, nggak usah diperbesar lagi. Ya, kejar aja target yang normal. Ya, misalnya, tahun sampai Oktober ini ada bangunan-bangunan tertentu yang selesai ya secara ini bangunan ya, walaupun interiornya belum selesai nggak apa-apa, tapi udah. Menurut saya sampai di situ itu sudah sangat bagus. Nggak usah kejar harus mulai berkantor presiden di sana atau menteri-menteri tertentu mulai itu nggak usah. Itu memaksakan dan kita sudah tunjukin ya, lewat kajian-kajian 30 negara yang memindahkan ibu kota. Masa pemindahan itu rata-rata 20 tahun. Nggak ada yang 5 tahun. Kalau ada yang bilang sekarang karena sikap-sikap Bang Andrinov setelah tidak di kabinet dianggap sebagai pengkritisi Jokowi, Bang Andrinov sepakat dengan penilaian seperti itu? Salah itu. Salah? Karena saya selalu mengkritisi di dalam foto di luar. Ya, itu pernyataan yang kurang pas, ya. Kurang tepat. Ya. Nah, ada lagi yang bilang, karena udah nggak komisaris, nggak gitu. Tapi kalau dilihat dari Bang Andrinov juga tidak mendukung pada saat Prabowo Gibran maju pada saat Pilpres, apakah itu bukan sebagai bentuk? Bukan Prabowo Gibran, saya nggak mendukung bahkan pilihan wakil presiden. Iya, sampai dibilang ini pasangan karbitan. Ya. Itu gimana, Bang? Ya, kalau bicara faktanya, kita bisa jujur apa adanya, dua-duanya kan memang karbitan. Ya itu nggak bisa diingat. Tapi ada karbitan yang kita bisa tolerir dan kita tutupi dengan yang bukan karbitan. Jadi maksud saya menyampaikan ini pasang karbitan, ini udah karbitan yang harus ditutupi dengan yang bukan karbitan, diisi malah dengan karbitan banget. Gitu loh, karbitan satu malam. Karbitan satu malam. Ya, itu mengorbankan negara. Ya. Jadi arahnya bukan ke Pak Prabowo-nya ya, tapi ini sebagai pasangan dan pilihan yang buat yang nutupin itu, gitu. Nah, ya kan makanya saya ini kan Gibran bukan Jokowi 2014, Gibran bukan Jokowi 2012, Gibran bukan Jokowi ini. Nah, saya bilang lagi, untuk jadi pemimpin itu butuh proses paling kurang 20 tahun. Ya, ini baru kemarin belum jelas apanya, ya hanya kebetulan anak presiden, lalu kotanya didukung dari berbagai lini, ya ini, terus dipuja-puji. Ya, udah kan terkenal ya Pak. Saya dulu kan buku gagalnya. Iya, buku pengalaman macam-macam. Termasuk buku ketika udah menjadi menteri dan segala macam. Ya. Yang saya baca sendiri. Kaget saya bacanya kan, nggak ada menteri yang sedetail ini dan seberingas ini katanya berhadapan dengan investor dan lain-lain. Ini ada buku baru nggak ada sekarang? Insya Allah. Terkait IKN kan? Informasinya yang begitu. Jelas dalam waktu dekat saya mau launching buku tentang IKN. Itu isinya unek-unek bukan, Bang? Unek-unek yang selama ini atau jangan-jangan dari humor. 2015 ya kan? Atau jangan-jangan humor. Unek-unek yang ilmiah nggak apa-apa unek. Yang memang harus wajib kita keluarkan ya. Jadi buku itu saya cerita aja dikit ya. Judulnya apa? Judulnya ini bocorannya ya. Bocorannya, kasih bocoran. Judulnya 98. 98. Reformasi 98 itu mungkin maksudnya. Sekarang sudah keluar dari semangat reformasi. Iya, ada sekaligus mengingatkan semangat reformasi gitu ya. Tapi judul detail definitifnya begini. 9 alasan dan 8 harapan memindahkan ibu kota. 9 alasan, 9 reason, 9 alasan dan 8 harapan memindahkan ibu kota. 9 aja alasan kan udah banyak. Kalau Pak Jokowi hafal cuma 3. Gibran hafalnya cuma 3 ya. Gibran cuma 1. Pokoknya simbol. Enggak, saya pikir tadi Pak Jokowi cuma hafalnya 3, Gibran, Bobi dan Kaisang. Bukan ya, beda lagi ya. Ya, untuk IKN. Iya. Nah, kalau Gibran hafal cuma 1. Ini simbol. Jadi yang diingat itu aja. Ini sebagai simbol. Dari 9 itu pada alasan sebenarnya itu ada 15 alasan.
Ada 15 alasan. Ya. Diperas jadi 9. Itu IQ-nya harus tinggi itu supaya ingat 15. 8 ini satu memang ditambahin jadinya 8 ini itu dalam rangka merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi dia kita taruh sebagai harapan, ya. Yeah. Sebetulnya dia alasan juga, kenapa kita memindahkan ibu kota. Nah, cuman karena terancam alasan-alasan yang beberapa alasan ini, maka kita taruh jadi harapan, gitu. Jadi 9 alasan dan 8 harapan. Nah, gitu. Dari judul bukunya Nindra ya, 9 alasan, 8 harapan pemindahan ibu kota. Sebenarnya Bang Andi Rokh ini tetap dukung IKN sebenarnya. Itu kan buku Tetapi itu. Sekarang judul-judulnya tuh kayak Sun Tzu loh. Orang kan membacanya sekarang dari anggaplah sebulan terakhir lah, ya kan. Gitu. Orang melihat sekarang Bang Andi Rokh ini pokoknya sepertinya tidak sepakat dengan yang dilakukan oleh Presiden terhadap progres dari yang mengatakan IKN. Saya nggak mendukung itu salah membaca. Salah membaca. Justru karena saya mendukung IKN, saya ingin IKN-nya seperti gagasan awal, seperti filosofi yang sudah dicanangkan itu. Jangan menyimpang, ya. Nanti dia jadi bukan jadi IKN, gitu kan. Gitu. Nah, kan 9 jurus kan, kalau Sun Tzu segala macam itu kan seperti judul filsuf nih, Bro. Kita tambah lagi bocorannya. Alasan pertama apa, Bang? Kan 9 alasan. Sebetulnya alasan ini nggak persis ada hierarki, ya. Oke. Ya, jadi antara lain apa aja, Bang? Alasan yang paling substansial. Alasan ya tentu pemerataan, ya, masalah pemerataan antar wilayah kita ini kan udah lama dan dicoba dipecahkan solusinya dengan bangun dengan transmigrasi, dengan bangun kawasan industri, nggak jalan. Nggak mungkin jalan kalau epicentrum tunggal itu epicentrum yang ada epicentrum tunggal yang namanya Jabodetabek atau Jakarta atau ya. Jawa sebagai pulau, ya. Iya. Jadi mau bikin kawasan industri misalnya Karyanggau atau di Bontang nggak menarik, ya, karena ibu kota dan segala macam itu ada di Jakarta dan sekitarnya. Maka kalau kita ingin bergerak itu kawasan industri di Kalimantan, kalau kita ingin mendorong pembangunan luar Jawa, perbatasan, bikinlah magnet ininya satu lagi. Jadi pecahlah magnet ini supaya dia menjadi daya tarik. Ya, supaya yang mimpi untuk pemerataan itu bergerak efektif. Pemerataan SDM yang berkualitas, pemerataan pembangunan sektor ini, sektor itu, gitu. Nah, itu ya alasan pemerataan sebagai proyek langkah tindakan strategis menuju pemerataan, ya, pemerataan wilayah terutama itu, ya. Alasan lain untuk memudahkan menata Jakarta. Okay. Karena Jakarta ini nggak akan bisa dibenahi kalau tekanannya itu lebih besar. Suplai permasalahan itu lebih berat dibanding dengan suplai dari infrastruktur dan sistem pelayanan publik. Yeah. Dari mana asalnya? Karena pertumbuhan penduduk Bodetabek itu tinggi sekali. Ya, ini saya hitung dari tahun 2000 ke 2023 kelipatan pertumbuhan penduduk di Bekasi misalnya, hampir 100%. Kabupaten Tangerang atau Kabupaten Bogor, ya, itu lebih dari 50% tambahannya. Yang Jakarta memang tetap, karena memang sebagian malah yang dari dalam Jakarta bermigrasi ke pinggir. Tapi numpuknya orang di pinggir, itulah yang menjadi tambahan persoalan yang terus menekan kota Jakarta. Karena sebagian besar orang ini kerja di Jakarta. Mereka bikin macet, memproduksi polusi, produksi sampah, segala macam. Ya. Yeah. Maka pergerakan penduduk, migrasi penduduk, karena faktor penarik ini harus kita intervensi. Bikinlah penarik baru di tempat lain. Ya, biarlah bergerak ke timur. Ya, nanti artinya migrasinya alamiah. Yang udah harapan dengan adanya satu ibu kota baru misalnya. Ya, tetap itu sebetulnya ibu kota ini sebagai faktor pendorong. Ya, pendorong kan? Ya, faktor penarik. Penarik kalau dari sananya. Ya. Migrasi ke kota-kota yang berkembang di samping ibu kota kan? Ya, jadi orang kemudian dari Jawa Timur, dari Madura bukan lagi ke Jabodetabek, tapi pergilah ke Kaltim atau kota-kota baru yang di Kalimantan Timur atau di Kalimantan begitu. Ya, dan tidak mesti ke IKN.
gitu. Ini kan jangan-jangan juga Itu dua, itu satu memudahkan menata kota Jakarta. Ya, bukan meninggalkan ke Jakarta. Nanti kita bedah buku, bro. Nanti aja kita bedah buku ini. Kalau sampai 9. Iya. Jangan-jangan ini udah baca juga. Jadi salah, ada lagi memplesetkan itu melarikan diri dari masalah. Bukan, itu pikiran yang negatif. Iya. Justru untuk memudahkan menata kota Jakarta. Ya. Dengan ibu kota dipindah, sebagian bangunan-bangunan pemerintah bisa dialihfungsikan lebih ke fungsi publik. Apakah misalnya bekas rumah anggota-anggota dewan itu jadi rumah susun, ya. Kementerian Pertanian mungkin jadi apa, ya. Banyak itu. Ya, kecuali heritage. So, ada mungkin yang harus didemolis jadi taman. Nah, kan jadi keren kota Jakarta nantinya. Iya. Begitu. Ada yang mesti ini kan jadi komplek publik apa. Kalau harapan yang paling utama dalam buku itu apa, Bang? Harapan tentang IKN ini. Harapan yang paling utama itu sebetulnya ini, apa yang kita ragukan untuk jalannya lurus. Ya, itu makanya jadikan harapan supaya di jalannya lurus. Jadi sekarang agak belok-belok nih. Misalnya fungsi untuk menggerakkan kawasan-kawasan lain. Misalnya gimana untuk mendorong kota Samarinda menjadi kota waterfront city yang berkualitas. Menghidupkan Tenggarong menjadi kota wisata sungai dan budaya, ya. Nah, itu harapan jadinya. Karena ide sebetulnya ya itu harapan itu ya misi. Dengan adanya IKN, maka kemudian digerakkanlah kawasan-kawasan lain, termasuk Penajam, Pasir, Tanah Grogot, sampai ke Kota Baru di Kalimantan Selatan, kemudian di seberang Mamuju, kemudian ada Gorontalo, ada Palu. Nah, itu harapan jadinya. Di seberang pulau ya. Tapi kalau saya, misalnya saya presiden atau saya orang yang bisa dipercaya oleh presiden, saya akan bilang lagi, itu fungsinya IKN. Menghidupkan, menumbuhkan kota-kota, kawasan-kawasan di Kalimantan sampai ke timur. Nah, IKN ini melayani itu. Bukan IKN ingin besar sendiri jadi Menara Gading yang seperti sekarang dikejar-kejar investor supaya masuk, kemudian ditawarkan ke Singapura supaya tinggal di sini, di IKN, ditawarkan China. Nah, itu jadi harapan jadinya. Gitu. Harus barangnya nggak lagi lewat Selat Malaka atau Karimata aja, tapi Sulawesi deh. Ya, Alki 2. Ya, kalau saya lihat itu dalam buku masa aksinya Tan Malaka juga ada Federasi Indonesia, karena Indonesia bagi dia kan Indonesia sekarang, Semenanjung, Malaysia dan termasuk Filipina. Ini jangan-jangan harus ada migrasi alamnya. Ini visinya Madilog juga, bro. Iya. Ada kebiriban ya? Ya bukan visinya, tapi lebih konkret. Iya. Nah, IKN ini kan di tengah masyarakat sekarang itu kan sepertinya ada yang salah dalam komunikasi pemerintah, Bang. Karena sebanyak yang mendukung IKN itu dibangun seperti yang kita lihat sekarang, sebanyak itu juga, Bang, yang tidak mendukung, bahkan menganggap ini sebuah proyek Jokowi stok, bukan proyek negara gitu loh. Ini salahnya ada di mana? Kita harus bedakan antara gagasan yang sebenarnya ya dengan beberapa hal yang sudah keluar dari gagasan itu, ya. Tapi kalau gagasannya sebenarnya sejauh itu mau dijalankan, saya berani dengan pengkritik yang manapun, mau satu truk, mau satu kampung, saya ladeni. Ya, terakhir tidak, Pak. Udah percaya nih Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan. Perkiraan saya Pak Prabowo akan merasionalisasi. Kalau merasionalisasi kemungkinan besar kembali ke lampiran Undang-Undang 23 tentang IKN itu. Artinya lebih dikerjakan secara bertahap, ya. Tidak membebani. Ya. Kemudian ya mudah-mudahan. Nah, mungkin yang jadi tanda tanya adalah Pak Prabowo ya mudah-mudahan memahami misi strategis bahwa IKN ini adalah proyek strategis untuk pembangunan nasional, bukan untuk pembangunan IKN kota itu sendiri. Ya, kalau untuk pembangunan nasional artinya terkait dengan ketahanan pangan, dengan penataan kota Jakarta, dengan pelestarian di Jawa,
dengan pemerataan, ya, dengan transformasi ekonomi di Kalimantan dari yang ekstraktif menuju ekonomi yang knowledge base, yang value added dan segala macam, ya, menghidupkan sektor maritim dan segalanya gitu. Nah itu. Yang saya lihat memang ketahanan pangan tuh ada nomor 1 ini dalam visi. Ya betul, karena itu nomor terkait. 1 dan itu sudah masuk ke pikirannya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Iya. Nah tinggal itu. Ya, kalau kadang-kadang kan pemimpin ini tahu masalah ancaman ketahanan pangan, tapi kadang-kadang kan nggak kepikir ini ada solusi strategis. Ya kayak IKN ini, ya kalau kita ukur misalnya tingkat alih fungsi lahan di Pantura, ya kalau 40.000 per tahun, 10 tahun berapa? Itu berapa ton? Berapa juta ton? Kan? Nah kalau ini diperlambat, maka penurunan atau penyusutan itu menjadi berkurang berapa, ya. Nah nanti diintervensi dengan teknologi akhirnya kembali tercukupi, kan begitu. Tapi kalau umpamanya ini berkembang terus, ini semua menjadi kawasan tutupan bangunan, ya habis sudah. Nanti kita impor ke sana kemari, mengemis-ngemis beli beras ke India, ke Vietnam, ke Thailand, gitu ya. Dan itu mengancam juga ketahanan nasional. Gitu. Ini ya nanti setelah Pak Jokowi nggak lagi jadi presiden, niat nggak ada bikin buku bareng sama Pak Jokowi. Ya, artinya hal-hal yang kita inginkan juga yang hubungan yang sangat dekat itu tadi, yang humor-humornya seperti apa? Ya mungkin lebih cocok bikin buku tentang Pak Jokowi kan. Nah itu dia. Kalau tentang Pak Jokowi ini senyum bro. Untuk pelajaran. Nah, keluar ininya, energinya. Tapi kalau untuk masalah kebijakan, ya udah Andrinovnya yang muncul. Berarti begini, Bang Andrinov ini sebenarnya posisinya sekarang sedang tidak berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi kan. Kalau publik menilai kan dari bagaimana Bang Andrinov ini akan mengoreksi tentang IKN atau mengoreksi siapapun. Pihak-pihak akan menganggap wah Andrinov aja sudah berani menyampaikan unek-uneknya tentang IKN. Ya kan karena begitu, memang salurannya pindah. Yang tadinya saluran langsung masuk ke dalam, sekarang pindah dari luar, sama aja. Ya. Jadi di dalam kan saya tunjukin, saya tetap kritis mengenai jembatan Selat Sunda, mengenai kereta api batu bara, mengenai Celah Maya, mengenai juga kereta cepat. Tapi sampai sekarang kayaknya belum direspon oleh Pak Jokowi kayaknya apa nyanyiannya Bang Andrinov di luar ini tentang IKN khususnya. Ya bisa jadi nggak perlu direspon oleh beliau. Menurut beliau. Oh, udah pas lagi itu Bang. Ya, bisa jadi nggak menurut beliau kan, artinya apa? Beliau kekeh dengan bahwa itu memang harus jadi sekaligus juga jadi kota investasi gitu kan. Iya. Ya kalau ya beliau kekeh dengan itu, ya mungkin nanti juga akan menyampaikan saran-saran ke Pak Prabowo atau tapi nggak mungkin lah ke Gibran kan, tergantung Pak Prabowo juga. Ya, maka akhirnya tergantung Pak Prabowo. Nah ini kan sudah Agustus nih Bang Andrinov, ya kan? Hari ini kita mendengar kabar bahwa tetap upacara 17 Agustusan, ya, yang semula diragukan, ya kan, ternyata tetap dilaksanakan di IKN sesuai dengan janjinya Pak Jokowi, walaupun dalam kondisi serba terbatas. Komentar Bang Andrinov. Upacara kan nggak ada masalah. Upacara kan asal ada lapangan bisa upacara. Dan lapangan itu lama aja udah siap itu. Kan cuma upacara di lapangan kan. Tapi kalau yang nggak mungkin adalah pindah berkantor. Ya, beda dengan pura-pura pindah berkantor. Bedanya di mana, Bang? Ya beda dengan pura-pura berkantor itu ya ada meja, foto, nulis-nulis, ya itu pura-pura berkantor. Gitu. Pura-pura pindah. Stafnya di sini semua ya, tapi menterinya di sana. Iya. Nah, kalau yang pindah itu ya memang efektif, dijalankan semua staf pembantu di sana. Gitu. Berarti memang perlu kita investigasi ke IKN nanti, karena dari penjelasan Pak Basuki hari ini, ya itu 2 tower itu sudah disiapkan untuk ASN mulai berkantor setelah 17 Agustusan ini, Bang Andrinov. Ya, berarti bukan pura-pura pindah nih sepertinya. Ya, coba ASN bagian apa? Coba ya perlu diinvestigasi gitu. Perlu diinvestigasi ya. Apakah benar-benar pindah atau pura-pura pindah?
untuk ngambil kesimpulan dan memberikan judgement, penilaian ya dari berbagai sumber dari berbagai pihak. Ya, kalau saya udah 1,5 tahun nggak ke IKN, ya cuman lihat dari itu ya saya boleh percaya tapi juga tetap boleh meragukan. Karena belum saya validasi kan, tetapi dari gambar-gambar yang saya tonton tiap hari di video baik dari pihak otorita pemerintah maupun yang dari luar belum. Saya yakin belum siap. Ya, Kemenpan RB juga belum siap. Nah, terakhir nih Bang Andrinov, jika diundang oleh Istana untuk ikut menghadiri upacara 17 Agustus di IKN, datang nggak? Saya pertimbangkan dulu. Saya pertimbangkan, bukan langsung ikut, masih dipertimbangkan ternyata. Kalau pemikir kayak begitu. Saya pertimbangkan dulu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bang Andrinov. Oke. Ada puisi nggak yang cocok nih sukses untuk selalu. IKN nih? Ini nyimpan aja dokumen visi Indonesia 2033. Ya, ini mahal nilainya, nak. Iya, itu mahal. Ini kalau dilelang nih mahal nih. Mahal. Iya. Jangan sampai hilang itu. Iya. Khas Madilog, Bang. Ditutup dengan puisi. Oh, mantap itu. Silakan, Ra. Wajah sebuah kebangkitan. Hujan berkata kepada mendung, "Tidakkah kau terbebani dengan menggendongku?" Langit menjadi hitam kehilangan wajah cerah, kita melimutinya. Petir menjadi marah, berteriak nyaring membelah angkasa. Matahari kehilangan nyali, bumi mengapung bagi kipas, tak tahu arah perjalanan. Mendung berkata kepada hujan, "Aku ada karena kau ada, dan aku mempersembahkan diri kepada alam." Dan angin menerbangkan kita ke pegunungan Katulistiwa. Kita terjun menuju lautan, berkecimpung bersama-sama ikan, perahu nelayan, dan sampah-sampah peradaban, sampai kita tertidur sepanjang usia. Lautan berkata kepada hujan dan mendung, "Kalian dibangunkan matahari, bangkit menuju langit. Tak ada tempat bagi kalian berdiam diri." Matahari berkata kepada lautan, "Aku membangkitkan mendung bersama hujan, tidur bersamamu." Dan alam berkata kepada semuanya, "Masih ada Tuhan. Tugas kalian hanya memutar roda zaman agar tidak membusuk dalam hampa." Lenteng Agung 10 Maret 1995. Tetap berpikir merdeka 100%.